Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertanggungan keluarga malam hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai ayat 20. Demikian. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada ucapan yang sering kita dengar, mulutmu adalah harimau. Jika kita boleh jujur, manusia sering tidak berhati-hati dengan menggunakan mulut atau lidahnya. Terkadang banyak orang yang asal bicara tanpa dipikir dulu apa yang mau dia sampaikan, dan bahkan mampu melukai hati orang lain, dan bahkan juga mampu menjerat dirinya sendiri karena ketidakhati-hatian menggunakan mulut dan lidah. Demikian juga banyak orang ketika menggunakan nama Yesus. Banyak orang yang sering kurang hati-hati, sering dengan sembarangan, tanpa hormat, dan melakukannya seenak dan sesuka hatinya. Sebab lewat mulut yang tidak hati-hati akan dapat berujung kepada hal yang kita sebut dengan senjata makan tuan. Artinya adalah apa yang kita bicarakan, apa yang kita rancang terhadap orang lain, justru balik menerpa kehidupan kita. Justru balik kepada diri kita sendiri. Karena itu kita harus hati-hati dan waspada menggunakan mulut kita. Sebab bila kita tidak hati-hati atau salah-salah keluar dari mulut kita, ucapan kita, ujaran kita, justru akan mencelakai si empunya mulut itu sendiri. Justru akan mencelakai diri kita sendiri. Seperti harimau yang balik menerkam pawangnya, demikianlah orang yang tidak berhati-hati mempergunakan mulutnya dan lidahnya dalam hidupnya. Karena itu kita harus berhati-hati menguasai ucapan kita. Kita harus berhati-hati memikir dahulu sebelum berucap. Joloni bibir asal hidup hata, itu benar. Supaya tidak dengan gampang kita mengucapkan ucapan kita tanpa kita pikirkan lebih dahulu. Tapi kita hati-hati sebab kita yang akan menanggung dari setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Bapak, Ibu, firman Tuhan malam hari ini judulnya adalah, dalam nats perikop ini, anak-anak Skewa. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13-20 ini dibicarakan tentang ada 7 orang anak-anak Skewa, yaitu Skewa ini adalah sebagai imam orang yang kepala Yahudi, imam kepala Yahudi. Tetapi ke-7 anaknya ini adalah bekerja sebagai tukang jampi atau dukun orang Yahudi. Ya, ke-7 anaknya ini berprofesi sebagai tukang jampi, sebagai dukun, tetapi ketika mereka melakukan profesinya dengan menggunakan nama Tuhan Yesus untuk mengusir roh-roh jahat.
Pertanyaannya adalah, kenapa orang-orang tukang jampi ini, anak-anak Skewa ini yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ketika melakukan praktek perdukunan dan jampi-jampinya menggunakan nama Yesus? Karena pada saat itu nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus dan rasul-rasul yang lain adalah sudah terkenal dan sangat masyhur di kota Efesus. Maka ketujuh anak-anak Skewa ini memanfaatkan kondisi itu, memanfaatkan situasi itu, keterkenalan Yesus ketika itu, kemasyhuran nama Yesus itu dibawa, dipakai untuk melaksanakan praktek mengusir roh-roh jahat, atau melakukan jampi mereka atau perdukunan mereka, atau yang kita sebut dengan eksorsisme. Meskipun sebenarnya mereka tidak percaya sama sekali kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka mengambil nama Yesus untuk praktek jampi dan perdukunan mereka. Mereka tidak hidup dalam nama Yesus, mereka tidak percaya kepada Yesus, tetapi kenapa mereka berani memakai nama Tuhan Yesus itu? Kalau begitu, apakah roh-roh jahat, ataukah apakah praktek perdukunan dan jampi yang mereka lakukan itu ketika mereka menggunakan nama Tuhan Yesus itu, apakah praktek yang mereka lakukan itu berhasil atau bisa mereka kerjakan? Dalam firman ini kita katakan, dalam firman ini juga mereka berseru dengan memakai nama Tuhan Yesus. Tadi mereka katakan, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ketika mereka orang yang tidak percaya tetapi mencatok nama Tuhan Yesus, mengambil nama Tuhan Yesus, apakah roh-roh jahat itu akan takluk? Lalu apa yang terjadi dalam firman ini kita lihat? Yang kita lihat Bapak Ibu, justru roh-roh jahat itu balik bertanya dan balik mengamuk kepada mereka. Roh-roh jahat itu berkata kepada ketujuh anak-anak Skewa itu adalah dengan ayat yang kita baca tadi, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Ini hal yang luar biasa. Tapi justru roh-roh jahat itu yang bertanya balik kepada anak-anak Skewa. Roh-roh jahat itu tahu bahwasanya ketujuh anak Skewa itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi mereka hanya mengambil nama Tuhan Yesus itu untuk menghalalkan cara mereka. Maka langsung roh-roh jahat itu yang menggagahi anak-anak Skewa dan mengalahkan anak-anak Skewa. Sehingga anak-anak Skewa ini lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan dengan luka-luka di tubuhnya. Inilah yang kita sebut tadi senjata makan tuan. Maksud hati mau lakukan sesuatu, tetapi justru mereka yang mengalami akibat dari apa yang mereka perbuat itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, tapi ada akibat positif dari peristiwa ini. Ternyata ketika semua itu terjadi, banyak orang yang menyaksikan peristiwa ini. Hal positif yang muncul adalah ternyata nama Tuhan Yesus semakin masyhur di Efesus. Dan semakin banyak orang yang melihat keadaan itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah hal itu diketahui oleh seluruh penduduk di Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, mereka menjadi percaya. Mereka datang dan akhirnya mereka mengaku di hadapan banyak orang bahwa mereka pun pernah dan turut melakukan hal yang sama. Mereka pun pernah melakukan jampi-jampi dan mereka pun pernah melakukan praktik ilmu sihir. Berarti peristiwa ini adalah membuka mata orang-orang ketika itu untuk berbalik kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus berkehendak, maka orang-orang yang tadinya tidak percaya pun akan datang kepadanya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ternyata banyak juga dari antara mereka yang pernah melakukan praktek yang sama. Tetapi dalam hal ini mereka jujur, mereka pernah melakukannya. Mereka katakan bahwa pernah mereka melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh anak-anak Skewa itu. Tetapi akhirnya apa? Di akhir itu yang perlu kita lihat Bapak Ibu. Akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak dari mereka yang akhirnya mengumpulkan kitab-kitab mereka dan membakarnya di depan semua orang. Dan nilai kitab itu tadi ditaksir kira-kira 50.000 uang perak.
Maka sejak dari peristiwa itu, dengan jalan seperti itu, maka tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Berarti peristiwa itu membawa sesuatu nikmat, membawa sesuatu pembaharuan. Dari tadinya orang yang sering melakukan praktik jampi dan perdukunan atau ilmu sihir itu, akhirnya dengan sadar dan percaya kepada Yesus, mereka membuang semua itu untuk datang kepada Yesus. Bapak Ibu, apakah yang mau disampaikan firman ini bagi kita? Saya sampaikan melalui firman ini ada 3 hal yang perlu kita hidupi untuk menjalani kehidupan kita di zaman yang sekarang ini. Yang pertama adalah supaya kita tidak mempercayai kuasa kegelapan atau okultisme. Melalui firman ini kita diingatkan supaya kita menjauhi kuasa-kuasa kegelapan. Sebab banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus di zaman ini, tetapi masih percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan. Percaya kepada kekuatan-kekuatan perdukunan atau ulpuhan nihadatua. Percaya kepada ilmu-ilmu hitam, benda-benda bermana, hal gaib, penglaris untuk usaha dagang, pelet-pelet, jimat, dan lain sebagainya. Masih banyak. Di dompetnya masih terselip, dikalungkan, atau diikatkan di pinggang, dan lain sebagainya. Atau diletakkan di rumah, di atas lemari, di ambang, di dekat pintu. Banyak yang sudah menyatakan dirinya sebagai orang Kristen, tetapi masih dikuasai oleh kuasa kegelapan atau okultisme ini. Ada juga orang yang menggunakan Alkitab untuk menghalalkan perdukunan atau hal yang dia lakukan dalam hidupnya. Dia bilang begini, saya pakai Alkitab kok. Mereka memakai Alkitab kok melakukan, dan saya pikir mereka percaya kepada Yesus katanya. Mereka hanya menggunakan Alkitab. Banyak orang memakai Alkitab untuk menghalalkan tindak kejahatannya, atau seolah-olah perbuatannya, atau seolah-olah cara pengobatannya bermuatan rohani. Tetapi sebenarnya tidak. Karena itu Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Ini didoakan kok aman ketika mereka melakukan tindakan perdukunannya. Hati-hati Bapak. Kita harus percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan Yesus saja. Kita mempunyai Tuhan yang kuat, yang luar biasa, yang jauh melampaui segala hal apapun. Maka yang perlu bagi kita adalah percaya hanya kepada Tuhan saja. Bukan kepada kekuatan dunia ini. Yang kedua, jangan asal sebut nama Tuhan Yesus padahal kita tidak percaya kepadanya. Dan jagalah dirimu supaya tidak dipermalukan oleh iblis. Bapak Ibu, ketika anak-anak Skewa mencatut nama Tuhan Yesus padahal mereka tidak percaya kepada Yesus, apakah akibatnya? Mereka balik diserang oleh iblis, kuasa kejahatan dan roh-roh jahat. Karena itu iblis, setan dan roh-roh jahat yang menguasai diri seseorang tidak akan mudah kita usir begitu saja. Apalagi dengan menggunakan nama orang yang tidak kita kenal, nama orang yang tidak kita percayai, Yesus yang tidak dipercayai, menggunakan nama Yesus yang sama sekali tidak mereka percayai. Maka kita tidak akan bisa mengusir roh-roh jahat itu. Kita tidak akan bisa melakukannya jika kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Maka hati-hati berhadapan kepada roh-roh jahat. Sebelum berhadapan kepada roh-roh jahat ini, maka yakinkan dirimu terlebih dahulu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tanpa kamu percaya kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan dipermalukan, diejek, diserang balik oleh setan-setan itu, roh-roh jahat itu. Maka percaya kepada nama Tuhan Yesus. Kita boleh memakai nama Tuhan Yesus, tetapi pastikan kalau kita sudah terlebih dahulu percaya kepada nama Tuhan Yesus itu. Jangan mempergunakan nama Yesus dengan sembarangan. Ingat titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Maksudnya harus lebih takut dan percaya kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doalah dan pujian kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Karena itu jangan heran Bapak Ibu, jika iblis, roh-roh jahat tahu dan kenal Yesus. Dia tahu, kenal, iblis itu tahu dan kenal Yesus. Tetapi tidak ada iblis yang percaya kepada Yesus. Maka setan-setan itu berusaha melawan, memberontak, namun yakin dengan kuasa Yesus, maka dengan pertolongan Yesus kita dapat mengusir roh-roh jahat itu. Dan jika perlu kita akan menggunakan hal yang berusaha untuk melawan kuasa kejahatan itu, membentak dia, lakukan tindakan yang lebih keras, kalau diperlukan suara yang lebih keras untuk membentak roh-roh jahat itu,
Atau bahkan jika diperlukan kita harus menampar orang yang dirasuki roh jahat itu, sehingga di dalam nama Yesus dia terpaksa akan keluar dari tubuh orang yang dirasukinya. Maka Bapak Ibu, kadang dibutuhkan banyak waktu untuk mengusir roh-roh jahat itu, tapi pastikan hidup kita percaya kepada Yesus, itu pun supaya kita bisa mengusir roh-roh jahat itu. Jadi siapa yang terlibat dalam kuasa-kuasa kegelapan, dalam dirinya ada kuasa-kuasa kegelapan, maka tidak mungkin dia dapat mengusir roh-roh jahat, roh-roh setan itu dari orang lain. Maka yang perlu yang kedua ini adalah jaga dirimu dari kekudusan, supaya kita punya kuasa dan kekuatan rohani untuk mengusir roh-roh jahat itu dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan orang lain. Yang ketiga dan terakhir, kunci kemenangan kita atas kuasa kegelapan dan okultisme adalah percaya sungguh-sungguh kepada kuasa dan nama Yesus. Bapak Ibu, hanya di dalam nama Yesus yang memberi keselamatan bagi dunia inilah kita mampu menang, mengusir roh-roh jahat itu. Itu sebabnya dalam Filipi 2 ayat 10 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi ini dan yang ada di bawah bumi. Di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Karena itu, manusia bisa saja dikuasai oleh iblis kalau mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi tidak ada yang dapat melawan kuasa Allah. Karena itu kalau manusia itu lemah dan bisa dikuasai oleh kuasa iblis, maka berserah dan bersandarlah kepada kuasa dan kekuatan Allah, supaya kita mampu mengatasi perbuatan-perbuatan dan kejahatan kuasa setan-setan dan iblis ini dalam kehidupan kita. Maka pastikanlah dan imanilah dalam kehidupan kita, roh Allah berdiam dalam diri kita ketika kita menghadapi roh-roh jahat ini. Hadapilah iblis itu di dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus saja kita mendapat kemenangan. Orang percaya mampu mengusir roh jahat dan menang atas kuasa kegelapan dan okultisme jika tetap percaya kepada Yesus. Maka yakin, andalkan kuasa Yesus dalam segala hal dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada malam hari ini. Ajarlah kami agar kami dapat menguasai hidup kami, dan kami dapat dijauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa Tuhan saja yang berdiam dan bernaung dalam kehidupan kami, supaya melalui kuasa-Mu itu kami diberkati, kami dimampukan untuk melakukan segala kebaikan dan yang terbaik di hadapan Tuhan. Jauhkan dari kami segala kuasa-kuasa kegelapan yang mampu menguasai hati dan pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Tapi kami mau dipimpin oleh kuasa Tuhan saja, agar kami dapat melakukan yang terbaik di hadapan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang beribadah pada malam hari ini dalam rumah mereka masing-masing. Biarlah kuasa kasih-Mu menyertai mereka. Engkau yang memberkati setiap mereka, agar dengan pertolongan Tuhan semua jemaat-Mu berada dalam lindungan-Mu saja. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu saja. Engkau berkati juga bangsa dan negara kami ini, pergumulan kami, biarlah di dalam nama Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Engkau yang mempunyai kami dan Engkaulah pemilik kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.